ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Mudah-mudahan menambah berkah teman. Ya, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat. Sebelumnya mohon maaf saya sedang ada kegiatan di luar kota. Jadi perkuliahan hari ini dilaksanakan secara online. Saya akan absen dulu. Itu tolong open mic bagi yang hadir. Sekarang pertemuan ke-7 ya. Kemudian bertemu TS. Teh Adinda Hadir, Pak. hadir. Hadir ada? Belum. Aisyah. Hadir, Bapak. Alisa. Hadir, Bapak. Alfandra. Hadir, Pak. Hadir. Anu hadir. Ani hadir, Bapak. Cecilia. Tidak ada. Dania. Hadir, Pak. Ervita. Nggak ada. Faiz. Hadir Pak. Aib hadir Pak sama Pak Is. Hah? Aib hadir ini dikobong sama Pak Is ininya Pak. Devis. Pak Is hadir Pak. Kamera. Hadir Pak. Ini siapa ini? Ini Pak Is Pak. Pak Is. Mana tuh? Wajahnya nggak kelihatan.
Ada Nabila. Assalamualaikum, izin. Saya Cecilia Pratiwi. Nanti yang udah lewat nanti. Oh iya. Nabila. Nadila hadir Bapak. Apa? Hadir Bapak. Nabila. Hadir. Najwa. Hadir Bapak. Indonesia. Najwa Sabila. Hadir Bapak. Nabila. Hadir Bapak. Rena. Hadir Pak. Reti. Hadir Pak. Rubiano. Nggak ada Ruslan. Nggak ada Salma Hamdiani. Hadir Pak. Siti Fauzia. Hadir Pak. Taufik. Nggak ada Kira. Hadir Bapak. Mana suaranya Taufik? Oh, kena error. Tani. Hadir Bapak. Yasmin. Hadir Pak. Junita. Hadir Bapak. Siapa yang kelewat? Cecilia Pratiwi Pak. Cecilia. Siapa lagi? Bapak hadir. Tapi nggak muncul suaranya. Nanti lewat tirak. Abila. Hadir. Siapa lagi? Makasih Pak. Hadir Bapak. Bapak. Tadi terkendala Laili. jaringan Bapak. Laili. Hadir. Siapa lagi? Para Rizky Bapak. Farah. Siapa lagi? Ya? Maaf Ervita Bapak. Elvita. Siapa lagi? Udah semua ya? Baik. Kita akan start screen. Oke, minggu lalu kita sudah belajar tentang rumus ya. Kalian masih ingat ya? Dan ya, saya berharap kalian juga belajar dari sumber yang lain, tidak terbatas pada materi di kelas, ya. Mungkin baca referensi yang lain agar pemilihan gitu ya, termasuk mungkin mengamati perbedaan cara menjelaskannya dari berbagai sumber yang mungkin berbeda gitu ya. Ada yang di buku, ada yang di modul. Kemarin waktu perkuliahan minggu lalu saya dijelaskan apa saja perbedaannya. Dan minggu lalu kita sudah bahas apa kelebihan Inggris ya dibandingkan lain. Kemudian kita belajar tentang beberapa operasi yang bisa dilakukan dalam Inggris ya, yaitu insertion, menambah data di awal ya waktu itu,
termasuk waktu di modul ya, ada juga nambah di akhir ya, memang nggak dijelaskan secara ilustrasi. Oh, dijelaskan di waktu di papan tulis itu belum ya. Mungkin kalian bisa bayangkan ya ilustrasinya gimana kalau nambah di akhir ya, dan bagaimana cara menghubungkan note yang baru dibuat di akhir gitu. Kenapa sih ada nambah di awal dan di akhir? Nah, ini sebagai pengantar aja ya. Jadi mungkin nanti setelah UTS ya, minggu depan kan UTS ya. Setelah UTS nanti kita akan belajar tentang ada yang disebut dengan tumpukan, ada yang disebut dengan antrian ya, stack dan queue gitu. Nambah di belakang itu contohnya dibutuhkan untuk antrian queue gitu ya. Bayangkan kalian sedang mengantri di ATM, itu kan yang disebut depan itu kan yang paling dekat dengan ATM ya, artinya dia yang lebih dulu ngantri gitu kan. Dan ketika ada orang baru mau masuk ke antrian, itu kan ditambahnya di belakang ya kan, nambahnya di belakang gitu. Makanya kenapa ada tambah belakang? Sebenarnya itu dibutuhkan contohnya untuk queue itu gitu ya. Di dalam sistem antrian kalau mau nambah data itu dia di belakang gitu. Karena kalau ngantri tiba-tiba langsung di depan, akan chaos ya. Bukan ngantri itu namanya gitu ya, tapi ngerobot antrian gitu ya. Terus kalau nambah depan itu buat apa? Nah, contohnya misalnya dalam stack gitu ya. Stack itu tumpukan ya. Bayangkan kalian sedang menumpuk buku misalnya ya, menumpuk buku, yang pertama taruh paling bawah, tentu yang paling atas itu ya depannya itu yang paling atas tuh. Jadi kalau kita nambah buku atau mau menumpuk buku, jadi kan disimpan di paling atas. Nanti nambah lagi buku, ditaruh di paling atas lagi. Nah, si atasnya itu disebut depan kalau dalam konsep tumpukan gitu ya. Jadi kalau nambah itu ya selalu di atas gitu. Nggak ada numpuk buku terus kita taruh paling bawah, itu kan agak repot tuh nyimpennya. Tapi harus di atas gitu. Nah, itu jadi dalam Inggris itu dikenal ada nambah di depan, nambah di belakang gitu ya. Ada hapus di depan, ada hapus di belakang, tapi ada hapus yang bisa jadi di tengah-tengah gitu. Nggak mesti harus di depan dan di belakang. Nah, di pertemuan ini termasuk minggu lalu kita juga belajar tentang display list ya. Bagaimana menampilkan semua isi dari link list gitu ya. Nanti ada satu variabel kalau di bukunya namanya current ya, kalau di modul praktikum namanya bantu gitu ya. Dimana si bantu itu nanti akan disuruh maju ya. Masih ingat ya, perintah ini itu artinya dia itu nyuruh maju ya, dari note satu ke note berikutnya gitu. Isi bantunya itu akan berjalan dari awal, dari head ya, atau dari first dalam buku ini, terus menelusuri setiap note yang ada dalam English. Dengan perintah ini kalian sama dengan current.next, nanti ini perintahnya ada dalam pengulangan. Selama tidak nol, artinya selama belum sampai pada ujung link list, maka si currentnya akan disuruh maju ya, dan setiap kali dia maju isi data dari node tersebut akan ditampilkan print data. Nah, itu sekedar review apa yang sudah kita pelajari minggu lalu untuk kalian ya. Saya nggak tahu nih seberapa banyak kalian yang belajar mandiri setelah perkuliahan minggu lalu ya. Saya hanya bisa menghimbau
Kalau kalian ingin bisa ya harus belajar mandiri. Yang belajar itu harusnya datang dari motivasi diri sendiri, bukan dari paksaan dosen. Ya. Saya nggak bisa memaksa kalian belajar, tugas saya hanya menilai, mengevaluasi apa yang kalian pahami. Oke. Nah, di pertemuan ini kita akan coba bahas tentang bagaimana mencari dan menghapus note tertentu ya. Kalau link tertentu, link dalam buku ini sama dengan note ya dalam modul praktik. Maksudnya sebenarnya minggu lalu juga pernah ada yang tanya ya, gimana kalau mau menghapus yang tengah gitu kan, yang ada di tengah, atau kita mau menghapus note tertentu ya yang nilainya kita masukkan sesuai keinginan kita gitu. Nah, ini ada contoh programnya, dan di contoh program ini ada delete, di perintah delete yang ada di sini, metode delete yang ada di sini, dia bisa menghapus note tertentu sesuai dengan kata kunci yang kita masukkan. Oke, sekarang kita lihat ilustrasi aja dulu ya. Oke, jadi misalnya ya, dalam link list yang kita punya itu sudah ada datanya ya. Ada 17, 44, dan 8, kemudian 73 ya. Dimana 17 ini kita sebut dengan first ya, atau head ya. Dan di sini nggak ada tailnya ya, nggak ada ekornya, nggak apa-apa, berarti ini hanya ada depannya aja yang kita kasih nama gitu. Nah, kita mau menghapus misalnya yang mau kita hapus adalah 98. Jadi si user itu masukin, saya mau menghapus data yang note dengan nilai 98. Berarti kan kita harus melakukan pencarian dulu ya. Ada nggak 98 pada link list yang kita punya? Hanya ya kita telusuri dari awal ya. Kalau link list itu bandingkan dulu note yang ini. Note pertama apakah sama dengan 98? Tidak sama. Kalau tidak sama, disuruh maju. Currentnya itu mulai dari awal, atau bantu ya kalau dalam modul praktikum. Currentnya mulai dari awal, apakah sama 17 dengan 98? Kalau tidak sama, currentnya disuruh maju. Apakah sama 44 dengan 98? Kalau tidak sama, maka currentnya disuruh maju. Nah, ketika dicek ternyata 98 sama dengan 98 yang kita cari, berarti si currentnya itu akan berhenti di sini, nggak akan maju lagi ya. Kemudian ada variabel lain namanya previous ya, yang dia itu, si previous itu akan selalu mengikuti current, tapi dia akan berhenti tepat satu node di belakang current gitu ya. Nah, tujuannya buat apa? Karena tujuannya kalau kita mau menghapus 98, node yang sebelumnya ini harus kita sambungkan ke node setelahnya, yang 44 ini disambungkan ke 73. Nah, seandainya yang ini node ini nggak ada namanya, kita akan bingung gimana menghubungkannya gitu ya. Makanya di sini ada satu variabel lain yaitu previous yang selalu mengikuti current dan tidak akan berhenti tepat satu node di belakang current. Ini cara menghubungkannya tinggal previous next sama dengan current dan next. Ini next dari itu kan itu akan diganti dengan next dari current. Berarti ini panahnya akan, atau ini ilustrasi yang di bawah, karena si currentnya ini akan kita hapus gitu ya. Jadi rangkaian gerbong keretanya sekarang tinggal 3 ya, 12, 44, dan 73 gitu. Nah,
Kita coba lihat perintahnya di sini. Perintah Fajilet ya. Nah sini, jadi kita butuh dua variabel nih, yang bertipe lim ya, yang bertipe not kalau dalam praktikum, modul praktikum. Di karena awalnya sama dengan first ya, atau arah ke yang pertama ya. Pada awalnya di step sama dengan first, yaitu di not yang pertama ya. Nanti si karena itu akan selalu mengecek apakah data yang ada di not tersebut sama dengan kata kunci yang mau kita cari ya. Kalau tidak sama ya, maka ini nanti akan ada pengecekan. Kalau next dari karangnya 0 berarti udah sampai ujung, artinya datanya sudah tidak ditemukan. Tapi kalau tidak 0, nah ini si previous itu nilainya sama dengan current ya, tapi si current itu akan disuruh maju satu langkah depan gitu ya. Jadi ini nih hubungan antara previous sama current ya. Previous itu nilainya awalnya selalu mengikuti current, tapi setelah previous itu sama dengan current, si current itu akan disuruh maju satu langkah. Kenapa si previous itu selalu satu langkah atau satu not di belakang current? Karena ketika previous itu nilainya sama dengan current, setelah itu currentnya disuruh maju satu langkah ke not berikutnya gitu ya. Atau ilustrasinya seperti yang dalam not yang tadi ya, current itu ada di depan dari previous. Nah ini cara menghubungkannya, setelah currentnya berhenti dan previousnya berhenti, maka previous.next sama dengan current.next. Jadi kita menghubungkan next dari previous dengan next dari current. Oke. Sampai sini dulu, ada yang mau tanya? Nah, inilah bagaimana cara menghapus not tertentu ya. Deleting a specified name. Jadi menghapusnya ini bisa jadi di tengah, bukan di awal, bukan juga di akhir. Nah, gimana kalau not yang ketemunya di akhir? Ya, sebenarnya caranya ya, jadi kita bisa menggunakan yang itu. Oke. Kalau ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke materi berikutnya, itu tentang double ended list. Sebenarnya bahasan ini sudah kita singgung juga ya pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang tandai itu intinya not yang awal dan not yang akhir. Not yang awal namanya first, not yang akhir namanya last, atau head, tail gitu ya kalau di modul praktikum. Sebenarnya last ini nggak mesti harus di sini ya, kita boleh aja lastnya ditulis di sini ya. Biasanya kan kita tulis, atau saya tulis ya waktu itu di sini last gitu ya, atau tailnya di sini, headnya di sini. Apa manfaat dari double ended list? Maksudnya itu gini, list yang diakhiri dua, ada depan ada belakangnya. Jadi kalau yang struktur paling dasarnya sebenarnya hanya ada headnya. Terus buat apa yang menandai not yang terakhir? Agar kita lebih mudah dalam menambahkan data di belakang ya. Jadi kalau nambahin data di belakang, bayangkan kita mau nambah data di belakang, kemudian not yang terakhir yang kita tidak tandai
tidak kita beri nama jelas atau dengan tail, gimana kita bisa tahu di mana belakangnya, di mana ekornya, gitu ya? Maka kita harus menelusuri dari awal. Gitu. Kita harus bergerak dari awal, maju, suruh maju. Nah, ketika nextnya ini kita tahu bahwa ini belakangnya, ekornya. Barulah kita masing. Jadi kalau seandainya nggak dikasih nama belakangnya, ketika kita mau nambahin data di belakang, kita harus menelusuri dulu dari awal, dari gerbong pertama, cari ekornya, cari maju gitu ya. Nah, jadi beda dengan kalau yang akhirnya ini kita namain, kita nggak harus menelusuri dari awal. Kita cukup tambahin gerbong sini setelah tail, setelah last ini kita tambahin sesuatu, terus kita sambungkan. Jadi sebenarnya untuk meminimalisir proses ya, ketika kita mau nambah data di belakang gitu ya. Karena tadi ya, tambah belakang itu ya sebenarnya diperlukan sesuai dengan kondisi sih ya. Bisa jadi nggak harus. Nah, contohnya yang tadi saya sampaikan, kalau dalam sistem antrian, dalam queue gitu ya, kalau kita mau nambah data, itu ya di belakang gitu. Nah, kebayang kalau nambah di belakang menelusuri dari awal kan lama prosesnya, udah langsung tambahin di belakang. Nah, oke ya. Ya, ini adalah kodenya. Kalian coba codingan ini. Nah, saya mau tunjukkan ilustrasinya aja ya. Gimana sih nambah data di belakang? Ya. Kalau minggu lalu kan nama di depannya. Nah, coba lihat di sini ada dalam link list kita sudah punya node ya. Bayangkan aja sudah ada datanya ya. Node yang pertama, node yang kedua, 3 dan 4. Node yang pertama kita namai first, node yang terakhir kita namai last. Kemudian kita mau nambah node yang baru, pertama kita buat dulu node-nya, next-nya mau menuju ke node. Nah, langkah yang ada 2 langkah nih. Kalau kita nambahin data di belakang, langkah yang pertama next dari tail, next dari last ya. Nomor 2-nya abaikan dulu ya. Awalnya sebenarnya last itu masih di sini lastnya ya. Diabaikan dulu panah nomor 2 ya. Karena last itu asalnya di sini. Kan langkah pertama itu dilakukan sebelum langkah 2 aja. Jadi ketika langkah pertama dilakukan, lastnya itu masih di sini. Nah, di langkah yang pertama next dari last itu kita sambungkan dengan new link atau new node ya, node yang root. Setelah itu langkah yang kedua, kelasnya kita hubungkan ke node yang baru gitu. Maka otomatis gerbongnya bertambah di belakang, dan lastnya sekarang bukan node ini lagi tapi node yang baru ini. Nah, inilah cara nambah data di belakang, dan ini manfaat dari adanya last. Oke. Manfaat dari kita memberi nama node yang terakhir, kita tinggal langsung dengan 2 langkah ini langsung menambahkan data di belakang dengan cepat, tidak harus menelusuri dari awal sampai akhir. Gitu. Oke. Nah, perintahnya ada di sini. Ya, perintah codingannya ada di sini. Ini insert class. Kalau kita buat dulu node yang baru, namanya ini link, misalnya tipenya link, kita isi dulu node yang barunya dengan dd. Nah, nanti perintahnya ini ya. Kalau nggak kosong, berarti yang else. Kalau kosong berarti. Nah, kalau nggak kosong, next dari last itu diarahkan ke new link yang langkah pertama tadi ya. Next dari last kita arahkan ke new link
sama dengan new link. Kelas itu sama dengan kelas yang baru. Nah, gitu ya. Itu adalah double edit list. Di sini manfaatnya untuk nambah data di belakang. Oke, nah itu sudah kita bahas. Oke, ada yang tanya? Boleh silakan langsung open aja. Belum saya lanjut. Kalau nggak ada ya saya akan lanjut. Oke, Sri Fahmi? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Kalian buat catatan aja ya, hal-hal yang penting yang tadi saya sebut bisa dicatat, atau kalian nanti langsung lihat bukunya. Lihat di video yang tadi saya. Satu lagi yang mau saya bahas adalah nih, double link list. Kalau tadi double ended list itu intinya ada gitu ya. Jadinya kita nandai not yang terakhir. Ini kalau bahasa Inggris mirip-mirip. Double link list dari double ended list. Ujungnya itu ada namanya lah, ujung depan, ujung belakang gitu ya. Kalau double ended list. Nah, kalau double list itu yang saya sebut minggu lalu, dimana panahnya itu bisa bolak-balik ya. Di dalam satu not ini si pointernya atau penunjuknya ada dua ya, tidak hanya next tapi previous gitu ya, singkatan dari previous. Sebenarnya namanya bebas ya, tergantung kita mendefinisikan, tapi di sini contohnya adalah gitu. Nah, boleh yang ini kan sejauh ini kalau kita mau menelusuri link list itu kan hanya satu arah ya, dari first menuju ke last gitu ya. Tapi dalam desain yang ini ada juga pref gitu, adalah menuju ke node sebelumnya. Jadi kita bisa menelusuri arahnya dari last menuju ke first gitu ya. Jadi bisa dua arah gitu, bisa bolak-balik. Nah, ini disebut dengan double link. Nah, makanya dalam mendefinisikan link, dalam kelas link atau kelas node ya, di sini nggak cuma data yang tipenya long, tapi di sini ada next yang tipenya link, juga ada previous tipenya link. Ini R-nya harus besar juga ya, karena di sini kelasnya pakai L besar, ini harusnya L besar. Ini typo si penulisnya. Jadi ya, yang satu ada link, ada dua petunjuk, ada jalan ditujukan untuk menuju ke node berikutnya, ada juga pref yang nanti ditujukan untuk node sebelumnya gitu. Memang lebih kompleks ya, wajar ya, karena kita ingin ada link list kita yang bisa bolak-balik ya, bisa ke depan, bisa ke belakang, ya bisa belah gitu ya. Kedua, maka wajar kalau ketika program yang nanti dibuat juga lebih kompleks ya. Ya buktinya ini. Jadi, kalau selama ini kita hanya dua informasinya, sekarang ada tiga, ada pref yang juga tipenya link. Cuma, kompleksitasnya ya, kalau penunjuknya ada dua ya, nah di sini kan, every time you insert or delete a link, you must deal with 4 link instead of 2. Jadi setiap kali kamu menambah atau menghapus sebuah link atau sebuah node, kamu harus berhubungan dengan 4 links. Jadi masa just dan next-nya ini harus diatur
ini misalnya kan selama ini kita hanya fokus next yang kita berarti ketika mau nambah data, kemudian kita mau menghapus data, hanya next aja yang kita atur. Tapi karena ada dua penunjuknya, ketika kita mau hapus atau mau menambahkan data, ya kita harus atur keduanya ini. Next harus kita pastikannya ke link berikutnya, ke node berikutnya, dan tracknya harus nyambung ke node sebelumnya. Gitu aja. Apa yang membuat dulu ada apa yang tambahan yang lebih besar daripada yang ya. Ketika kita mau menambahkan data, ya, ketika kita mau menampilkan data yang ada dalam link list, nah kita bisa mengaturnya dalam dua versi. Gitu. Ada display keyword, ya, ada juga display by keyword. Gitu. Jika kita menampilkan dari awal ke akhir, kita juga bisa menampilkan dari akhir ke awal. Gitu. Itu kelebihannya karena kan kebaca. Nah, selama ini kesemuanya metodenya hanya satu, ya display list, yang artinya kita menampilkan data dalam list itu dari awal sampai akhir, ya, atau dalam konsep ini kita sebut display forward, ya. Dia maju, ya, dari first ke last, gitu ya. Tapi karena di sini double link listnya ada dua arah, next dan previous, maka kita bisa saja membuat metode baru, ya, yang tujuannya untuk menampilkan data yang ada dalam link list dari last ke first, gitu. Jadi sama kayak kita membalik kata lah, gitu. Buku misalnya, kalau kita tampilkan dari awal sampai akhir, kalau kita menampilkan dari akhir sampai awal menjadi buku, gitu ya, itu bisa, ya. Kalau versi sebelumnya kan nggak bisa, kita menampilkan dari akhir ke awal nggak bisa, ya. Kita mau membalik nggak bisa. Tapi sekarang jadi bisa, ya, karena ada dua arah. Oke. Nah, gimana kalau nambahin data? Kalau yang berkeliling list, memang ilustrasinya jadi lebih banyak garis, ya, jadi lebih banyak panah. Nah, ini contohnya yang ada di buku ini. Awalnya itu firstnya ke sini, ya, lastnya ke akhir, firstnya ke sini. Ketika kita mau nambah data di depan, yang last itu nggak akan diapa-apain karena nggak akan berubah, ekornya pasti di sini. Yang berubah itu adalah firstnya karena kita nambahnya di depan, gitu. Nah, ini ada 3 langkah, ya. Biasanya ada 2 langkah karena kita ada ref, jadi ada 3 langkah, ya. Langkah yang pertama apa? Nah, ini langkah yang pertama ini adalah ini ref dari first diarahkan ke new link, node yang baru. Kemudian langkah yang kedua next dari new link kita arahkan ke first. Langkah yang ketiga firstnya asalnya di sini dipindahin ke new link, gitu. Udah gitu aja. Nah, sebenarnya yang ini bisa diatur, bisa dibolak-balik. Kalau yang satu dua, ya, misalnya next dari new link kita arahkan ke first dulu boleh, baru setelah itu pref dari first diarahkan ke sini. Cuman kalau yang 3 ini harus dilakukan di akhir, jadi nggak boleh dibalik. Jadi nggak boleh 3 dulu, kemudian langkah 1 baru 2, nggak bisa, ya. Jadi urutannya harus 1, 2 ini boleh dibalik, ya, karena cuma mindahin gini, terserah ini mau yang ini dulu dihubungkan ke sini prefnya, atau next dulu yang dihubungkan. Yang penting firstnya jangan pindah dulu, firstnya harus ini dulu, baru firstnya dipindahin ke yang baru. Nah, itulah gimana cara nambahin node yang baru di awal untuk double link list.
Oke, nah jadi yang selama ini kita hanya memainkan next-nya, sekarang ada pref-nya juga nih, karena double English. Oke, nah di sini ada 3 langkah itu ya. Ini langkah yang pertama, langkah yang kedua, dan langkah yang ketiga. Oke. Kita juga bisa nambahin data di tengah, ya. Misalnya kita mau nambahin data insert after di sini, kita tambahkan data setelah sesuatu, gitu. Jika yang nyisipin di tengah. Nah ini ada ilustrasinya juga ya, ada 4 langkah. Ini adalah node yang baru ya, jadi kita mau nambahin data setelah current ya. Currentnya disuruh maju dulu sampai satu posisi di mana dia berhenti. Kemudian kita mau nambahin node yang baru setelah current. Nah maka ini langkahnya ya, next dari node yang baru arahkan ke next dari current. Ini kan next dari current ya, asalnya masih ke sini nih. Terus pref dari apa nih namanya Mbak? Oh, pref dari current ya. Karena di sini perintahnya next dari new link sama dengan next dari current, yang ini next dari new link sama dengan next dari current, benar. Terus langkah yang kedua, oh ini nih 2 kali no access ya, previous dari next dari current sama dengan new link. Oke, jadi gini, current.next itu kan ini ya, next dari current itu yang ini, dan dia itu punya previous. Jadi yang itu ada namanya itu next dari current itu punya previous. Oke. Nah, makanya ini agak kompleks ya. Previous dari next dari current sama dengan new. Yang langkah kedua ini. Jadi previous dari next-nya current arahkan ke new link. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, previous dari new link sama dengan current. Previous dari new link ini arahkan ke current. Nah, langkah yang keempat, next dari current sama dengan new link. Next dari current sama dengan new link. Jadi ada 4 langkah ini. Kalau kita mau nambahin data di tengah atau setelah node tertentu, setelah current misalnya, ya currentnya ya tergantung sama ngaturnya gimana. Nah gimana kalau kita mau menghapus data untuk double ended list? Misalnya kita punya 4 node asalnya, terus kita mau menghapus yang ini, yang tengah. Nah biasanya dalam contoh sebelumnya, ketika kita mau menghapus data itu ada previous ya. Masih ingat tadi, previous itu selalu berhenti satu node di belakang current-nya dan dengan tujuan untuk mengambil nama node sebelumnya. Tapi karena ini double linked list yang arahnya ada 2 arah, ketika kita mau hapus data, kita nggak usah lagi ada namanya previous. Kita cuma butuh current. Karena itu dia akan maju dari awal sampai ketemu node yang mau dihapus. Misalnya yang ini ada 2 langkah kalau mau menghapus. Nah ini karena itu punya previous. Jadi node yang ini namanya current.pref ya kan, dan ini ada prefnya dan dia mengarah ke sini ya. Jadi ini tuh ada namanya current.pref. Kalau node yang ini current.next. Dia ada depannya, ada belakangnya lah. Depannya current, belakangnya current. Ada namanya. Makanya kemarin, makanya kenapa kita nggak usah ada previous di sini. Itu prefnya ke belakangnya current. Next dari
belakangnya current, kita arahkan ke current.next. Terus yang mana yang kedua, previous dari next-nya current, kita arahkan ke current.next. Perintahnya di next dari current, dari satu node sebelum current sama dengan next dari current diarahkan ke stage current. Terus yang kedua dari next current sama dengan press-nya current. Press dari next-nya current, press dari ini next-nya current, kita akan ke current press kan. Oke. Nah, mungkin kalian ada yang nggak langsung paham, kalian coba dalami lagi. Kalau ada pertanyaan, ya kalian bisa tanya AI. Kalau ingin, kalau misalnya nggak ada kesempatan untuk bertanya ke saya, apa maksudnya? Gitu. Sekarang media belajar banyak, kalian jangan kurang ide ya, untuk belajar, banyak cara untuk belajar. Oke, tanya dulu sampai sini. Jadi kita sudah belajar ada 3 hal tadi ya. Ada gimana menghapus node yang ada tengah, kemudian belajar tentang double ended list, kemudian ada double linked list. Oke? Saya Pak, Ya silakan. izin Pak, saya Aib dengan NIM akhiran 13. Ini kan tadi Bapak ada beberapa link list ya, link list, double ended link list sama double link list. Nah itu untuk menentukan link list yang tepat itu gimana Pak gitu, sesuai kondisinya gimana aja agar kita menentukan link listnya yang tepat. Baik, terima kasih Aib atas pertanyaannya. Nah, terkait dengan double ended list ya, itu kan intinya double ended list itu kita memberikan nama node yang terakhir gitu ya, intinya. Atau ini dulu ya, ini biar ke belakang ya, double linked list dulu ya. Double linked list. Kapan kita menggunakan double linked list? Ya ketika kita ingin agar kita ingin mengakses datanya itu enggak satu arah, jadi ya ini sih bolak-balik gitu ya. Karena kalau link list yang biasa itu kan cuma ada next-nya aja ya, kita hanya satu arah dari depan ke belakang, nggak ada dari belakang ke depan gitu ya. Jadi kalau ingin misalnya dalam program yang kita buat yang nanti disimpan dalam list dan kita ingin agar mengakses datanya itu bisa dari depan ke belakang, maka kita harus pakai yang double linked list ini gitu ya, yang ada next dan previous. Atau bayangkan aja dalam array ya. Dalam array itu kita bisa menampilkan datanya bolak-balik ya. Misalnya array kita tuh dari index 0 sampai ke 9 ya. Kan kita bisa tuh menampilkan datanya dari index 0 sampai ke 9 ya, pakai pengulangan gitu kan. Termasuk kita juga bisa menampilkan datanya dari 9 ke 0, kita balik gitu, bisa ya.
Gimana caranya ya? Pakai pengulangan juga. Cuma nanti pengulangannya mulainya dari 9 terus suruh mundur 1, 9 dikurangi 1 jadi 8, tampilkan 8 dikurangi 1 jadi 7, tampilkan gitu kan. Dikurangi 1, 6, tampilkan terus sampai ke 0. Dalam pengulangannya ya, dalam pengulangan array kita atur agar yang ditampilkan duluan tuh dari belakang ke depan gitu. Kebayang nggak kalau misalnya dalam array itu datanya sudah terurut nih, misalnya 0 itu yang terkecil, 9 itu yang terbesar datanya, kita tampilkan dari awal sampai akhir, berarti dari yang terkecil ke yang terbesar. Begitupun kita bisa menampilkannya dari yang terbesar dulu, berarti dari belakang dulu ke yang terkecil gitu kan, kayak dibalik lah, dari belakang dulu sampai ke awal. Nah, dalam linked list gimana caranya kalau kita mau bolak-balik gitu? Kita mau nampilin data dari depan ke belakang atau bisa juga dari belakang ke depan. Nah, kalau seandainya nggak ada tracknya, kita nggak bisa dari belakang ke depan gitu, karena datanya yang ada bolak-balik juga. Jadi kita bisa nampilkan dari depan ke belakang gitu. Nah, itulah manfaat dari double linked list. Jadi tergantung nanti programnya mau ngapain aja sih di programnya gitu. Apakah kita perlu mengakses datanya dari belakang ke depan? Perlu ya, berarti perlu menambahkan double linked list ini. Kalau nggak perlu ya ngapain nambahin track ini, karena itu nambah memori juga ya, nambah variabel dan artinya nambah memori, dan ketika kita mau menghapus kita harus mengatur next dan percayaan, jadi nambah kerjaan aja. Kalau memang nggak diperlukan sih nggak usah, tapi kalau diperlukan berarti kita harus nambahin itu. Nah, sedangkan yang double linked list ya, itu sih list yang sederhana itu kita hanya memberikan nama depannya aja plus atau head gitu ya. Nah, di dalam list yang sederhana itu sebenarnya kita hanya menamai node yang pertama aja sebagai first atau head, kepalanya ya. Kita nggak usah memberikan nama yang terakhir pada awalnya. Kemudian ini adalah variasi linked list yang lain, di mana kita memberikan nama itu tidak hanya node yang pertama tapi juga node yang terakhir. Buat apa? Buat tadi ya, agar ketika kita mau menambahkan data di belakang, kita tidak harus menelusuri dari kemana. Oh, ini ujungnya baru kita nambahin data di belakang kan gitu ya. Seandainya ini ya, kita telusuri dulu dari depan. Ini langsungnya kayaknya mau nambahin gerbong kereta gitu ya di belakang. Tapi kalian nggak tahu belakangnya itu yang mana. Berarti kan caranya kalian harus telusuri dari gerbong pertama, gerbong depan, dicek, nih udah ujung belum? Kalau belum, maju lagi ke gerbong kedua gitu ya. Ini udah ujung belum? Kalau belum, ya maju lagi ke gerbong berikutnya. Kalau belum ujung, maju lagi. Oh, ini udah ujung nih, soalnya udah ya, baru kita tambahin satu gerbong di sini gitu. Jadi ya, jadi manfaat dari las ini ketika kita mau nambahin satu node di belakang. Tapi kalau nggak ada las ya, kita harus menelusuri dari awal untuk mengetahui ujungnya yang mana, baru kita tambahin. Tapi ketika kita memberikan nama node yang terakhir dengan las, kita nggak usah menelusurinya dari awal. Kebayang ya, kalau ini panjang sekali listnya, banyak sekali proses yang harus kita lalui hanya untuk nambah data di belakang. Maka inilah manfaat dari las. Kalau sudah ada las, ketika kita mau nambah data di belakang, itu kita tinggal dua angka ini,
Nah, ini bikin dulu note baru, kemudian next dari last itu kita arahkan ke note yang baru, kemudian baru lastnya kita arahkan ke note yang baru. Nah, harus menelusuri dari awal. Dan nambah data dari belakang ini tadi diperlukan kita mendesain agar misalnya sistem antrian gitu ya, orang antri itu ya di belakang lo yang terakhir di prosesnya gitu. Sebenarnya nggak Bisa Pak, terima kasih. oke. Ada lagi? Sebenarnya teori ini harus disertai dengan praktikum ya. Jadi saya sarankan kalian coba program yang ada di sini, kalian jalankan, terus kalian amati apa sebenarnya dia ada tampilan dia tampilnya sama nggak kayak gini, pahami prosesnya apa bentuk. Nah, kalau cuma belajar teori mungkin akan sulit mengabstraksinya, harus membiasakan diri dengan perintah-perintah kayak ini ya. Harusnya sih sudah tidak bingung ya, atau banyak lah saya kira mudah belajar ya, TPI, membuatkan program dan seterusnya. Jadi untuk memahami satu konsep kalian harus garis perintah itu untuk memahami konsep kalian jelas dengan materi kuliah dengan saya karena waktu yang terbatas, sedangkan di luar kelas kalian punya banyak waktu belajar di kuliah ini masuk kuliah yang lain. Oke, saya kira cukup ya. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita cukupkan. Minggu depan UTS, silahkan persiapkan materinya dari awal sampai materi yang hari ini kita pelajari. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih Bapak. Semoga berkah barokah. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Izin lift. Dah, selesai. Semakin banyak nanti semakin kita terus mati sendiri. Terus keluar sendiri. Untuk pagi tadi. Jam seberapa? Berapa? 8. 8. Pas. Mereka mana sih? Kuliah. Nah kan, oh 8:30 ayah dari kuliah masuk. Ini mau di sini sih ada gini. Kita kubat tuh. Jadi dia malu ada berulang. Masih. Iya, ada sumpah. Aku dikembali juga lo kan sudah aku mah iritasi ya. Aku lagi. Untuk kita jawab. Tuh berarti kayak gitu. Aku senang berapa sih.
sama tahu. Sudah, aku beri kerjanya aku. Sudah. Lupa aku sampai. Aku sangat mabuk. Mabuk. Sangat pernah memberikan aku. Yang diambil dari aku.